Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tazkiyatun nufus dari 10 kiat mensucikan jiwa, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada poin ke-6, menutup semua celah yang dapat mengikis kesucian jiwanya, menjauhkan dari kemuliaan dan menyeret kepada kehinaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya ulang-ulang, kalau bicara tentang hati itu, maka hati manusia secara umum itu kan ada 3 jenis. Ada hati yang disebut dengan al-qalbu as-sahihu, hati yang sehat. Itulah yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat 88. Pada hari di mana harta dan keturunan tidak akan membawa manfaat di hadapan Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Lah, hati yang selamat ini adalah hati yang betul-betul menundukkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah melihat kepada yang lainnya. Jadi hati yang sahih, hati yang sehat itu yang hati yang memang diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ada namanya al-qalbul mayyit, hati yang mati, hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang tidak mau beribadah dengan perintahnya. Itulah hatinya orang kafir. Hatinya orang kafir adalah hati yang mati. Kenapa? Karena sudah tertutup hatinya, tidak bisa dapat hidayah lagi. Lah, yang ketiga disebut al-qalbu as-sakim, hati yang sakit. Lah, hati yang sakit ini terkadang dia baik, terkadang tidak baik, namanya sakit, gitu ya. Terkadang dia ikhlas, terkadang dia ibadah, ya terkadang juga dia ria, terkadang juga dia maksiat. Pokoknya di antara dua ini. Lah, kalau sudah ada hati yang sehat, hati yang selamat, yang memang hati itu diberikan kepada Allah saja, dan hati yang mati, dan itulah hatinya orang kafir. Kemudian hati yang sakit, gitu ya, yang terkumpul antara ketaatan dan maksiat. Nah, sekarang kita melihat kepada hati-hati kita ini, masuk ke yang mana nih hati kita ini? Apakah hati kita ini masuk ke yang sehat, yang tidak tercampur maksiat, ataukah justru hati kita ini mati, memang betul-betul tertutup dari hidayah, ataukah yang ketiga,
dan mungkin kebanyakan kita ini yang ketiga biasanya. Kadang-kadang ibadah, kadang-kadang maksiat gitu ya. Lah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa saja celah-celah yang bisa merusak hati. Jadi apa saja celah-celah yang bisa merusak hati itu, supaya hati kita tidak rusak, maka harus tahu apa yang bisa merusak hati itu. Baik, kita akan baca dulu bukunya baru kita terangkan. Kata beliau pengarang, seorang hamba harus menutup segala celah yang dapat menodai kesucian hatinya dan juga mengotorinya. Di dalam sunnah terdapat sebuah perumpamaan yang menjelaskan bahaya yang didapatkan jika seorang hamba melibatkan diri dengan perkara yang dapat merugikan agamanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Dharaballahu mathalan siratan mustaqima wa ala jambatay sirat surani fihima abwabun mufattahatun wa alal abwabi suturun murkhatun wa ala babis sirat da'in yaqulu ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada an yaftahu syai'an min tilkal abwab qala wayhaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu was siratu al islamu wasurani hududullahi wal abwab al mufattahatu maharimullahi wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullahi wa da'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim." Perhatikan hadis ini bagus sekali. Kata Nabi SAW, Allah memberikan sebuah perumpamaan jalan yang sangat lurus. Jadi kalau seandainya ada jalan lurus gitu ya, kemudian pada kedua sisi jalan tersebut terdapat dua pagar atau dua dinding. Jadi ada jalan yang lurus, kiri kanannya ada dinding. Lah pada dinding tersebut terdapat banyak pintu. Terdapat banyak pintu yang kalau seandainya seseorang membuka pintu itu, boleh jadi kemudian setelah pintu itu mungkin jurang gitu ya. Kemudian pintu-pintu tersebut ditutup dengan tabir yang menjulur ke bawah. Lah pada pintu utama jalan itu terdapat seseorang yang berseru, "Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam jalan." Artinya jangan belak-belok, lurus saja gitu ya di jalan itu. Jangan sampai menoleh dan menoleh. Kemudian ada seseorang penyeru dari atas jalan. Ini penyeru yang lainnya. Jadi di sini ada dua penyeru. Ada penyeru yang berada di samping jalan dan mengatakan, "Jangan ke pinggir kalian, lurus saja." Ada juga penyeru yang dari atas dan mengatakan, penyeru dari atas itu ketika ada seseorang yang ingin membuka sedikit tabir pintu-pintu tersebut, maka penyeru tersebut mengatakan, "Celaka kalian, janganlah kalian buka tabir itu, karena jika dibuka maka kalian akan masuk ke dalamnya." Kemudian Nabi SAW menjelaskan perumpamaan itu. Adapun jalan yang dimaksud adalah Islam. Adapun dua pagar yang dimaksud adalah batasan-batasan Allah.
Adapun pintu-pintu yang dimaksud adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Adapun penyeru yang menyeru di jalan adalah kitabullah. Sedang penyeru berada di atas jalan adalah penasihat yang Allah siapkan di dalam hati setiap muslim. Paham gak Bu ceritanya? Jadi gini Bu ya, Nabi SAW ini membuat sebuah perumpamaan. Umpamanya di depan kita ini ada jalan lurus sekali, dan itu jalan pintas menuju tempat tujuan. Lah di kiri kanan itu Bu ada dinding yang menghalangi jalan. Kiri kanannya itu yang menyekat jalan ada dinding. Lah di dinding itu ada pintu yang kalau seandainya orang itu ketika jalan lurus mampir dulu ke pinggir, buka pintu, kemudian masuk, boleh jadi masuk jurang tuh. Lah kemudian di setiap pinggir jalan itu ada yang menyerukan, mengingatkan kita yang sedang jalan itu. Kata penyeru ini, "Ndak usah ke pinggir, kamu harus berjalan di tengah-tengah lurus sana, tujuan kamu ke sana, bukan ke pinggir." Kemudian penasaran dengan pintu itu dan hendak membuka tirainya, maka ada penyuruh yang lain mengatakan, "Celaka engkau. Kau kalau masuk kau celaka di situ. Jangan dibuka, teruskan aja perjalananmu." Lah Nabi SAW kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud jalan itu adalah Islam. Jadi kalau kita ingin cepat masuk surga, tempuhlah jalan Islam. Adapun kemudian dinding, jadi kalau kita berjalan di atas Islam itu sudah ada batasannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lakukan ini, lakukan itu. Sudah jelas. Ada pembatas-pembatasnya. Kemudian adapun pintu-pintu yang terbuka, yang ada tirainya itu, itulah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sampai kemudian masuk ke pintu tersebut, artinya kita keluar dari batasan itu. Dan kalau keluar dari batasan-batasan Allah itu berarti masuk ke yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyeru yang mengingatkan kita agar jangan sampai membuka pintu keharaman, itulah kitabullah, Al-Qur'an. Sunnah Nabi SAW. Adapun penyeru yang dari langit, setiap kita penasaran ingin membuat pintu itu, itulah hati kita. Hati kita yang selamat. Kata hati, jangan kau turuti. Kalau kau buka pintu itu, kau akan masuk jurang, kau akan masuk neraka, dan begitu seterusnya. Lah hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Perhatikan di sini, barang siapa yang keluar dari istiqamah, barang siapa yang keluar dari istiqamah selama di dunia, kemudian ia membuka pintu-pintu yang diharamkan itu, yang berada di balik tabir di dua sisi kanan kiri jalan itu, dan ia pun masuk ke dalamnya, entah itu keharaman yang berupa syahwat ataupun syubhat, niscaya ia akan dicatut oleh pencatut-pencatut di jalan tersebut, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri, tergantung pintu keharaman mana yang ia buka lalu dia memasuki saat di dunia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala, dia ingin menjelaskan tentang bahayanya dua penyakit. Pertama syahwat dan syubhat. Itulah yang diibaratkan oleh Rasul, dinding kiri, dinding kanan itu kan. Kalau ke kiri masuk kepada syahwat, kalau ke kanan masuk ke syubhat. Kalau lurus berarti dia selamat. Kalau dia nekat kemudian dia ke kiri gitu ya, maka dia akan tersambar dengan syahwatnya. Kalau dia nekat ke kanan, maka dia akan tersambar dengan syubhatnya.
Maka kalau ingin selamat, hindarkan dua perkara ini. Jangan masuk kepada yang syahwat, jangan pula masuk kepada yang syubhat. Istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang mencontohkan di antara penyakit-penyakit yang bisa merusak hati, merusak keistiqomahan kita di jalan yang lurus itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sehingga Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Abu Hayyan Al-Andalus mengatakan di sini, alasan mengapa perintah menundukkan pandangan lebih didahulukan daripada menjaga kemaluan, karena memandang adalah pengantar perzinahan dan pemancing dosa-dosa, dan ia mengandung malapetaka yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Kemudian Syekh Asy-Sya'di juga mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menjaga kemaluan dan juga menjaga pandangannya akan terhindar dari keburukan dosa yang biasanya mengotori hati para pelakunya. Amalan ibadahnya menjadi baik lantaran ia meninggalkan perbuatan haram yang disukai hawa nafsu dan menolak bujukannya. Maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik lagi. Oleh sebab itu, di antara bentuk baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, seperti perkataan yang tidak bermanfaat, melihat yang tidak bermanfaat, dan hal-hal yang lainnya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim berkata, kebanyakan maksiat timbul dari perkataan dan pandangan. Dua perkara tersebut merupakan pintu masuk terbesar setan, karena sesungguhnya dua orang yang terjerat dua dosa itu tidak akan pernah bosan untuk melakukannya, perkataan dan pandangan. Seseorang hamba hendaknya harus paham dan cerdas dengan memohon kesabaran dan juga keselamatan kepada Allah, dan menutup semua jalan yang dapat mengakibatkan dirinya melakukan hal-hal yang sia-sia atau perbuatan dosa, karena agama seorang hamba layaknya modal. Jika dia menyia-nyiakannya, maka ia akan merugi di dunia dan akhirat. Terlebih lagi di zaman kita sekarang banyak bermunculan fitnah yang menghujam manusia. Bak lebatnya hujan yang turun sehingga pintu-pintu syubhat dan syahwat terbuka lebar, seiring dengan adanya peralatan canggih, situs-situs yang tercela, acara-acara yang menyimpang, hingga mampu menggiring banyak manusia menuju kesesatan, memalingkan mereka dari hidayah. Semoga Allah menyelamatkan diri kita semuanya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengarang ini ingin menjelaskan kepada kita secara umum bahwa kalau hati kita ini ingin selamat, hati kita ini ingin bersih, ingin sehat, maka jauhi hal-hal yang bisa mengotorinya. Lalu apa saja yang menjadikan hati ini kotor, Bu? Maka tadi pengarang mengatakan dua hal yang menjadikan hati kita ini kotor adalah dua hal. Pertama, terjerumus kepada penyakit syubhat, dan yang kedua terjerumus kepada penyakit syahwat. Ini dua perkara ini kalau sudah masuk ke hati kita, kotor hati kita ini. Apa itu syahwat dan apa itu syubhat, Bu?
Kalau saya definisikan mungkin ibu lambat paham. Saya contohkan saja. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ketika diusir dari sorga. Apa salahnya Adam diusir dari sorga, Bu? Karena makan. Jadi kesalahan Adam itu adalah persoalan makan. Tapi yang dimaksud makan di sini artinya makan yang dilarang Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekat-dekat pohon ini. Adam tahu kalau dia mendekat kemudian penasaran nanti akan memakan, dia sudah tahu konsekuensinya. Tetapi karena dia mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsu syahwatnya, penasaran pula dia. Akhirnya mendekat, mengambil, memakan. Ketika dia makan padahal baru sedikit itu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung murka. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan Adam dari sorga menuju dunia. Apa kesalahannya? Makan. Dan makan itu bagian daripada syahwat. Kemudian yang kedua, iblis. Kenapa iblis diusir juga dari sorga ke dunia? Bahkan dikutuk sampai kiamat dibangkitkan. Apa salahnya iblis coba? Salahnya iblis itu cuma satu, karena tak mau sujud. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada iblis, ketika itu iblis di tengah-tengah para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada seluruh malaikat termasuk iblis di dalamnya, sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali si iblis. Enggan dan sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Jadi salahnya iblis itu satu, tak mau sujud ketika Allah perintahkan sujud. Kenapa dia tak mau sujud? Di sini dia ada syubhat, Bu. Di kepala iblis itu ada syubhatnya. Apa syubhatnya? Apa kerancauannya? Karena dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Enak saja, aku kan terbuat dari api, dan api dengan cahaya lebih dekat, berarti aku dekat dengan malaikat. Lah si Adam pula dari tanah, ngapain pula aku sujud kepada yang lebih rendah? Itulah syubhat dan syahwat bedanya, Bu. Kalau Adam diusir dari sorga karena syahwat, makan, ya kan, buah larangan. Kalau iblis dikeluarkan dari sorga karena apa? Syubhat, karena otaknya rusak. Lah dua perkara inilah yang merusak hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita contohkan dari perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Bu, bahwa mufsidatul qalbi al-khamsatu. Hal-hal yang merusak hati, kata beliau, itu ada 5 perkara. Ya, perusak hati itu ada 5 perkara. Ingat 5 perkara ini. Yang pertama, kata beliau, kathratul khultati, banyak bergaul. Banyak bergaul. Yang kedua, at-tamanni, banyak berangan-angan, menghayal dan melamun. Yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah, hatinya tergantung kepada selain Allah. Yang keempat, kata beliau, yang merusak hati adalah al-manamu, kathratu al-manami, banyak tidur atau fudulul naum, banyak tidur. Nah, ini ingat, banyak tidur ini merusak hati, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang terakhir, fudul at-ta'am, banyak makan. Banyak makan
inilah yang merusak hati. Dan ada yang menambah juga fudulul kalam, banyak ngomong, tapi itu masuk pada kasratul khultah tadi. Taib, kita akan bentangkan satu-satu. Kenapa perkara-perkara ini merusak hati? Karena sebagiannya masuk ke syahwat, sebagiannya masuk ke syubhat. Pertama, kasratul mukhalatah, banyak bergaul. Bergaul ini sebenarnya tidak ada masalah, Bu. Ibu banyak kawan, peguyuban ini, peguyuban itu, kenal sana, kenal sini, undangan sana, undangan sini, tidak ada masalah secara hukum itu, banyak bergaul tuh. Bahkan terkadang bagus juga kalau digunakan untuk berdakwah. Ya. Tetapi masalahnya kalau sudah kemudian kebablasan Bu, orang banyak bergaul itu. Biasanya dengan banyaknya berinteraksi kita dengan manusia tuh, kemudian kita tidak memilih siapa kawan, siapa lawan, mana kawan yang baik, mana kawan yang tidak baik, mana kawan yang bisa meningkatkan iman, mana kawan yang memerosotkan iman. Itu bahaya, Bu. Bahaya, ya. Karena kebanyakan kawan itu kalau seandainya tidak disaring, yang namanya kawan itu narik kita, Bu. As-sahib sahib, kata orang Arab. Kawan itu narik. Kalau kawannya baik, insya Allah baik kan, Bu, ya. Tapi kalau kawannya tidak baik, lambat laun kita pula jadi tak baik. Ibu ini tidak suka gibah, tapi kena kawan ratu gibah, jadilah ibu juga gibah dengan dia. Awalnya tak suka gibah, tapi karena lama-lama bergaul dengan orang yang tukang gibah, minimalnya walaupun ibu tidak gibah, ya dengerinlah kan, dengerin gibah orang. Ini kan bahaya, Bu. Belum lagi ngabisin waktu ngobrol sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya apa? Lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak bergaul ini bahaya. Belum lagi nanti kalau sudah ngobrol dengan orang itu, terkadang obrolan itu menyakitkan. Ya kan, Bu? Bukan hanya sekedar waktu hilang, ya, tetapi juga kadang-kadang gara-gara ngobrol kebanyakan akhirnya tersinggung, sakit hati, dan begitu seterusnya. Itulah yang kemudian akhirnya kebanyakan bergaul ini bisa merusak hati. Maka batasilah pergaulan itu, ya, batasilah pergaulan. Boleh kita ini bergaul dengan manusia tapi dalam kebaikan. Seperti bagi laki-laki saat sholat Jumat kumpul, saat sholat jamaah kumpul, saat sholat id gitu ya di lapangan, saat haji, saat taklim seperti ini kumpul-kumpul, ibu datang dari mana-mana kan, ketemu di taklim gitu ya. Jadi ataupun saat ibu buat perkumpulan arisan, kemudian di situ juga ada taklimnya dan begitu seterusnya, nggak ada masalah, Bu. Ya. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul dengan orang nggak ada manfaatnya, itu merusak hati itu. Maka sebaiknya ada waktu-waktunya ibu bersendiri antara ibu dengan Allah, ada waktu-waktunya ya ibu juga bergaul dengan kawan-kawan dan masyarakat. Tetapi hanya sebatas untuk menghilangkan kesetresan saja, ya, daripada sendiri ya mungkin ketemu kawan akhirnya ngobrol sebentar ya hilang stresnya, balik lagi. Ya syukur-syukur kalau yang dibicarakan itu sesuatu yang manfaat. Ini yang pertama, karena kita lihat ya dalam sejarah, Bu, Abu Talib, paman Nabi SAW, tidak dapat hidayah kan, padahal dia di kalimat syahadat, tapi Abu Talib lebih memilih agama teman-temannya. Akhirnya Abu Talib mati kafir, Bu. Padahal dia yakin agama Muhammad itu agama yang paling benar. Tapi karena gara-gara kawan-kawan di sekitarnya, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru mati di atas kekafiran. Ini kan bahayanya pergaulan namanya, Bu, ya. Bisa merusak hati. Kemudian yang kedua, yang bisa merusak hati adalah atamanni, banyak menghayal.
Ya, terlampau banyak sekali menghayal. Menghayal pengen kaya gitu kan. Mungkin ada ibu tengok sinetron, ibu rumahnya ya masih ngontrak, sinetronnya pula tayangan orang-orang kaya, ya, orang-orang yang rumahnya gedong, mobilnya bagus, uangnya banyak. Ibu masih ngontrak, tengok sinetron orang-orang kaya, menghayal, kapan saya seperti dia katanya, kapan saya punya rumah kayak dia, kapan saya punya mobil kayak dia. Menghayal aja tuh, Bu. Itu merusak hati tuh. Ya. Gak usah menghayal lah, Bu. Makanya kenapa? Untuk supaya kita ini terhindar dari hayalan seperti itu, tanamkan redha dengan pemberian Allah. Belum tentu yang ibu lihat dari orang kaya yang kaya itu lebih bahagia dibandingkan ibu yang ngontrak. Redha dengan pemberian Allah. Terkadang kalau kita qanaah, Bu, itu lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang tidak pernah qanaah, tidak pernah cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jalla. Bahaya ya kalau banyak tamanni menghayal itu. Ini bisa merusak hati. Ataupun orang-orang yang menghayal pengen jadi pejabat, pengen jadi pemimpin gitu ya. Ini merusak hati. Pengen jadi, mungkin kalau di sekolah itu kepala sekolah, kalau di PT mungkin pengen jadi mudirnya, kalau di masyarakat tuh pengen jadi RT, RW, lurah dan begitu seterusnya lah kan. Maka apalagi kalau sampai menghayal terlampau tinggi gitu ya, itu bisa jatuh, Bu, ya. Maka jangan menghayal. Gak usah menghayal. Kita hadapi yang ada aja depan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah membagi-bagi nikmat itu seadil mungkin, Bu. Allah itu membagi nikmat kepada kita itu sangat adil. Kita yang kadang-kadang tak memandang keadilan itu. Mana ada adil, Ustaz, katanya. Kenapa emangnya? Si anu itu tuh, tetangga sebelah itu, enak kerjanya. Gaji besar, rumah besar, kayaknya punya mobil kesana kemari gitu. Saya ini kayak gini-gini terus katanya kan. Buka ini bukan bentang tikar, gulung tikar gitu. Bukan begitu caranya. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita. Dia tahu maslahat kita kan, Bu. Allah yang menciptakan kita tentu dia tahu maslahat kita. Maknanya ada orang-orang itu yang sengaja oleh Allah dibuatkan miskin dan tidak dibuat kaya, sebab kalau kaya dia bisa melampaui batas, Bu. Makanya sengaja dengan kebaikan, untuk kebaikan dia, Allah biarkan dia seperti itu. Tidak diberikan kekayaan oleh Allah supaya dia tetap istiqomah. Sebab kalau seandainya dia kaya bisa jadi bejat dia, jadi jahat gitu, melampaui batas kan begitu. Atau sebaliknya ada orang-orang kaya itu sengaja Allah kayakan, bahkan mungkin kaya, lebih kaya lagi. Sebab kalau Allah miskinkan bisa saja dia bisa kufur, dia tidak bisa istiqomah. Sama dengan orang sakit. Ada orang sakit itu lama sembuhnya. Sebab kalau seandainya Allah berikan kesembuhan cepat, dia kurang ajar nantinya tuh, maksiat lagi, maksiat lagi. Sengaja dikasih lama tuh sakitnya biar dia tobat. Atau ada orang-orang yang tidak disentuh dengan sakit, sehat terus. Sebab kalau dia sakit bisa saja kemudian dia futur dan putus asa. Jadi ada kemaslahatan-kemaslahatan yang harus kita pahami. Kenapa Allah takdirkan kita seperti ini? Ini semua demi kebaikan. Makanya sing saya contohkan, Bu, ada orang kaya itu banyak duitnya, dia bisa makan makanan apa saja. Bahkan dengan uangnya bisa saja dia borong 100 warung Padang tuh, Bu. Karena kaya. Mungkin boleh jadi kalau mau dia kumpulkan tuh, lauk pauk yang dia akan makan itu mungkin bisa 1000 macam tuh. Tapi ketika giliran mau makan, tak bisa dimakan, Bu. Mau ngambil lauk ini tak jadi, kolesterol naik.
Mau ngambil lauk itu tak jadi, darah tinggi naik. Mau ngambil makan ini tak jadi, apa tuh, gula naik. Akhirnya Bu, nggak ada yang dimakan tuh, satu meja nggak ada yang makan. Ujung-ujungnya apa Bu? Kentang rebus. Ya, kan kok bisa coba? Padahal itu semua dia bisa datangkan tuh dengan uangnya, tapi tak berani menyentuh. Tapi ada orang miskin, coba datangkan orang miskin Bu. Ibu punya duit, beli tuh lauk pauk sampai 1000 macam, datangkan orang miskin Bu, dihabiskan sama dia Bu. Dihabiskan, nggak tersisa, dijilat-jilat pula tuh piringnya. Coba bayangkan, ada orang susah tapi tak pantangan makan, semua dimakan dia. Dia nggak takut gula, nggak takut kolesterol, nggak takut darah tinggi, nggak takut apa-apa, dimakannya sama dia. Tapi ada orang kaya takut semuanya, makan ini takut, makan itu takut. Lah ini kan lihat letak keadilannya di sini. Ada orang miskin tak pantangan makan, ada orang kaya pantangan makan kan. Jadi buat apa kekayaannya kalau dia tidak bisa menikmati itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada juga yang kemudian nyeletuk, ya wajar saja lah Ustaz, orang kaya ini takut karena suka medical check up katanya. Kalau orang miskin itu kan tidak tahu dia ada apa-apanya, nggak pernah medical check up masalahnya, dihantam aja semuanya jadinya. Ya, bukan itu masalahnya. Itulah nikmat yang sudah dibagi-bagi oleh Allah. Ada orang susah tadi itu semua bisa dia makan, tapi ada orang kaya tidak semua bisa dia makan. Ada orang miskin itu Bu, kalau tidur cepat kali, asal nengok bantal aja bisa ngorok dia Bu. Umunaum namanya, ibu tidur. Jadi ada orang-orang itu yang dimudahkan tidur, nengok kursi duduk tidur dia. Ya. Tapi ada orang kaya tidak bisa tidur dia Bu. Kalau nggak minum pil nggak bisa tidur dia. Pada rumahnya bagus. Lah itu kan kita bisa lihat sisi itunya, gitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan hanya lihat nampak kekayaannya saja, tidak. Nikmat Allah lah sudah dibagi-bagi. Nikmat Allah itu sudah dibagi-bagi dengan rata dan adilnya. Maka jangan ini yang merusak hati ini, karena ini banyak menghayal kita ini. Nah, ini perusak hati ini, menghayal nih. Kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian yang ketiga yang merusak hati adalah at-ta'alluq bi ghairillah. Terlampau mengaitkan hati kepada selain Allah. Terlampau cinta dengan harta, ini bahaya. Terlampau cinta dengan anak-anak, ini bahaya Bu. Terlampau cinta dengan suami, ini bahaya nih. Ya. Karena cinta itu boleh tapi sekedarnya. Tapi kalau seandainya kemudian melampau, melebihi cinta kita kepada Allah, itu merusak hati namanya. Betapa banyak Bu seorang istri saking cintanya dengan suami, apapun yang diperintahkan suami dilakukan dia, mau maksiat mau taat. Lihat dampaknya. Ada seorang ibu tuh terlampau cinta dengan anaknya, dituruti kemauan anaknya, walaupun yang dimintanya itu bisa merusak dia. Demi nama cinta akhirnya kemudian orang tua menuruti semua keinginan anaknya, rusak hatinya. Pokoknya kalau sudah hati dikaitkan kepada selain Allah lebih dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla, rusak tuh hatinya. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yang bisa merusak hati adalah fudulut ta'am. Banyak makan. Banyak kuliner. Ya, masak-masak aja kerjanya. Makan itu ada dua macam Bu. Pertama yang diharamkan, jelas tidak boleh. Khomer, makan daging babi, makan anjing, darah, harta yang hasil korupsi, hasil maling, hasil nipu, itu sudah jelas tuh haram tuh, merusak hati. Tapi ada makanannya ini halal Bu. Memang suami ibu bekerja halal, tidak ada dia mencuri-curi, tidak, betul-betul halal dia cari. Tapi masalahnya ketika dia memakan itu melampau, berlebihan, israf. Ya,
israf dalam perkara halal itu hati Bu. Contoh nih Bu, umpamanya ibu dan keluarga itu selalu seminggu sekali lah gitu, kadang-kadang pas malam Ahad memang suami sudah suka bawa ibu makan-makan keluar, kuliner lah keliling kota Batam gitu, yang mana warung makan baru diburunya ibu ke situ. Kemudian satu hari entah suami lupa gitu ya, ngajak ibu jalan tuh cari makan. Karena seolah-olah sudah wajib bagi ibu setiap malam minggu itu harus keluar cari makan Bu. Itu terkadang gara-gara makan bisa bertengkar Bu. Gara-gara makan bisa bertengkar suami istri itu. Ini kan bang jadwal makan loh malam minggu. Oh iya kata suaminya lupa gitu. Ya lupa tadi nggak ngangkat handphone mungkin dia suaminya kan. Datang itu udah perang dunia kedua Bu. Gara-gara makan. Nah ini kan merusak hati Bu, makan kayak gini. Ini gara-gara acara makannya, belum makannya. Kita ke sana yuk, itu ada warung bagus katanya, rame, ke situ. Rupanya makan nggak sesuai selera. Semua asin semua nggak jelas. Dicaci pula makanan itu. Ya, ini kan hatinya rusak tuh. Nah, jadi gara-gara makan kadang-kadang merusak hati jadinya. Ya, termasuk di sini kata Imam Ibnul Qayyim itu fudulu ta'am tuh. Terlampau kenyang kalau makan tuh, kalau bisa dikenyang, kalau masih ada nafas gitu ya dimasuk-masukinya tuh. Nah, ini kan masalah karena biasanya kalau sudah melampau dalam sesuatu pasti ada madaratnya, Bu. Ya, timbul penyakit, malas, ngantuk, tidur dan begitu seterusnya, akhirnya melupakan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang bisa merusak hati kata beliau adalah kathratun naumi, banyak tidur. Banyak tidur ini bisa mematikan hati, bahkan bisa memberatkan badan lagi, cepat gemuk lah kan itu ya, menghilangkan waktu, kemudian juga mewarisi malas. Orang tidur kan begitu Bu. Karena dalam Islam itu kan tidur aja diatur Bu. Itulah Islam ya, bedanya makan dengan tidur. Kalau makan memang tidak diatur jam-jamnya, kapanpun boleh makan. Yang diatur itu cara makannya. Makan pakai baca basmalah dengan tangan kanan dan begitu seterusnya. Caranya yang diatur ya Bu kan. Tapi kalau makan jam berapa saja nggak ada masalah. Cuman caranya harus sesuai dengan sunnah Nabi kalau ingin dapat pahala. Tapi kalau tidur itu Rasul mengatur. Jadi Rasul SAW betul-betul mengatur dirinya kapan jadwal tidur, kapan. Alaihi Wasallam biasanya kalau tidur ba'da isya langsung, kecuali kalau ada kebutuhan. Maka Nabi SAW baru kemudian tidak tidur ya. Tapi kalau tidak ada hajat langsung tidur habis isya. Nanti bangunnya setengah malam atau sepertiga malam. Karena tidurnya Rasul itu terkadang separuh malam atau ditambah dengan 2/3 malam. Yang nanti menjelang subuh gitu ya, Rasul tidur lagi, tapi bukan tidur betulan, hanya membaringkan ke lambung kanan saja untuk istirahat karena letih sholat malam gitu ya. Kemudian nanti siang biasanya kailulah, antara habis duhur sebelum duhur sampai setelah duhur lah, bisa sebelum duhur bisa setelah duhur. Itulah anjuran tidur. Selain waktu-waktu tidur ini Bu, itu tidak baik. Contoh namanya tidur setelah subuh. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang tidur setelah subuh hilang berkahnya. Hilang berkah dalam kehidupannya, hilang berkah dalam keluarganya, hilang berkah dalam pekerjaannya. Jangan membiasakan tidur sebelum terbit matahari atau setelah subuh sampai terbit matahari, itu waktu berkah. Ya. Ataupun tidur setelah maghrib ke isya, karena waktunya pendek masalahnya. Ya, itu dibenci oleh para ulama. Termasuk juga tidur setelah asar. Ya, ada yang mengatakan itu dibenci oleh para ulama karena waktu-waktu
ba'da subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai maghrib, setelah maghrib sampai isya. Itu waktu-waktu yang kita ini disuruh untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu berkah lah bahasanya. Ya, makanya kalau orang kemudian sembarang tidur tanpa mengkontrol gitu ya, pagi tidur, nanti siang bangun tidur lagi sampai sore, nanti sore ya bangun, malam tidur lagi, memang tukang tidur dia. Ya, ini bahaya. Ini bisa, kata Imam Ibnul Qayyim, bisa menjadikan hati mati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, bahkan mewarisi al-ghaflah, lalai, dan juga mewarisi kasal, malas jadinya kan kalau banyak tidur itu, Bu. Makanya sekali lagi 5 perkara inilah yang kemudian harus dihindari. Pertama, jangan banyak bergaul, batasi. Kalaupun harus bergaul, cari teman yang baik. Kemudian yang kedua, kata Imam, menghayal dan melamun. Redolah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan gantungkan hati kepada selain Allah lebih dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak makan tanpa terkontrol gitu ya. Dan yang terakhir, banyak tidur. Inilah yang bisa merusak hati sebagai tambahan. Dan kalau tambahan yang lainnya secara umum adalah jauhi kemaksiatan. Karena biasanya maksiat itulah yang merusak hati, Bu. Secara umum jangan banyak melakukan maksiat. Apalagi kalau maksiatnya itu sudah jadi kebiasaan. Nah, itulah yang bahaya, Bu. Maksiat yang menjadi kebiasaan, melihat kebiasaan orang lagi. Contoh pamannya, Bu, ibu punya anak gadis. Kemudian ada yang nasihati. Anak ibu kan sudah besar, sudah gadis, sudah balik. Tolonglah tutup aurat, ya kan? Apa kata ibu? Anak orang juga sama, katanya. Tuh tetangga juga tuh anaknya tak pakai jilbab, biarinlah anak saya sama dengan dia, dia juga sama gitu. Dan nggak ada masalah, lingkungan sini nggak pakai jilbab pun nggak apa-apa. Ini rusak hatinya, Bu, kalau orang udah ngomong kayak gini nih. Ya, dia membiasakan maksiat karena kebiasaan orang. Ya, ibu buat walimah. Walimatul arus, umpamanya kan anaknya nikah. Padahal undangan perempuan sebelah situ ditabir. Ibu dibuat ikhtilat aja tuh. Laki-laki perempuan jadi satu. Dinasihati. Kok gini walimahnya, Bu? Biarinlah, itu pun kemarin saya ke situ gini juga kok walimahnya kok. Nah, ini kan dia membanding-bandingkan dengan kebiasaan orang. Nah, ini rusak hatinya, Bu, kayak gini, Bu. Ya, jangan maksiat itu dengan melihat kebiasaan orang. Orang kayak gini nih rusak hatinya nih. Maka kita harus tegas. Saya nggak mau seperti kebanyakan orang. Orang itu buat walimah kok ikhtilat, saya nggak mau. Saya mau laki-laki sendiri, perempuan sendiri, ada tempatnya. Ya, orang-orang sini nggak pakai jilbab, nggak mau. Anak saya harus pakai jilbab. Nah, gitu, Bu. Jadi jangan melihat kebanyakan orang. Ini bisa menyesatkan dan bisa merusak hati itu. Rasakan ini bahaya. Ya, termasuk juga yang merusak hati adalah riya. Hati-hati riya atau merusak hati juga tuh. Kemudian cinta popularitas, pengen dikenal orang, ya. Makanya yang harus dipahami sekali lagi dari uraian pengarang dari awal, kesimpulannya adalah setan ini berusaha datang kepada kita untuk merusak hati kita dengan 2 senjata. Satu dengan syahwat, satu dengan syubhat. Makanya untuk melawan 2 perkara ini, Bu, pertama, ibu harus sabar. Ibu harus sabar. Jangan mudah terbawa syahwat dan jangan mudah terbawa syubhat. Yang kedua, harus yakin. Yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan larangan Allah Azza wa Jalla. Datang syahwat, enggak. Dilarang, ini perintah. Harus yakin, betul-betul tunduk dan yakin kepada perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini yang harus dipahami 2 perkara ini, Bu, ya. Harus sabar supaya jangan terjerumus kepada syahwat, harus yakin
supaya jangan terjerumus kepada syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, Bu. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sedikit mau menanyakan tapi agak menyimpang dari persoalan yang ada di kota. Iya. Boleh. Jadi Pak Ustaz, saya ingin menutup celahan saya gitu Pak Ustaz dengan tempat tinggal saya di Apiari itu berdekatan dengan gereja Pak Ustaz. Iya. Kanan kiri rumah saya itu gereja. Sementara kalau dulu sahabat saya di gereja itu hanya satu pintu saja diada postasi. Tapi kesini dalam 4 tahun kesini itu tidak kenal waktu, kadang-kadang ke Senin, kadang-kadang ke Selasa. Itu dekat sekali Pak Ustaz. Jaraknya mungkin cuma 30 meter dari rumah saya gitu ya. Iya. Kadang-kadang musiknya itu bisa membuat hati kita gimana ya, kayak gembira begitu. Itu gimana caranya untuk menutupi celah kita supaya tidak merasa bahwa musiknya itu bisa membuat kita mendengarnya itu kayak senang begitu. Iya. Lagu-lagunya lagu favorit ibu waktu muda gitu ya. Iya. Iya. Paham. Iya. Taib, ya. Alhamdulillah. Kalau ibu dihadapkan kepada lingkungan seperti itu, bisa merubah ke yang positif, bisa merubah ke yang negatif. Karena Rasul yang mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya ditentukan oleh lingkungannya, oleh temannya, oleh tetangganya, dan begitu seterusnya. Jadi kalau seandainya kemudian kita tidak bisa mempertahankan iman kita di situ, sebaiknya pindah dari situ. Kalau seandainya kita tidak bisa mempertahankannya, karena rugi kalau seandainya gara-gara kita bertahan di lingkungan tersebut tapi kita rusak, suami rusak, anak rusak, semua rusak. Apa gunanya kita hidup? Tapi kalau seandainya kita yang kuat imannya menghadapi itu semuanya, maka yakinlah bahwa Nabi SAW pernah mengatakan orang yang sabar di antara kalian ketika dihadapkan dengan sebuah fitnah, maka itu pahalanya sama dengan 50 sahabat Nabi SAW. Kalau seandainya kita mau sabar dengan kesabaran para sahabat ketika menghadapi sebuah ujian yang bisa menggoyahkan iman, maka kita akan dapat pahala besar. Tapi akan sulit istiqomah itu di tengah-tengah masyarakat yang tidak istiqomah, dan akan mudah istiqomah itu di tengah-tengah masyarakat yang istiqomah. Kalau ibu ingin istiqomah, gabunglah dengan orang-orang istiqomah. Tapi kalau kemudian kita tidak kuat iman, kemudian masyarakat pula memang tidak beriman, maka lama-lama kita akan ikut dengan mereka. Maka lingkungan itu membahayakan dan juga bisa membawa keselamatan. Lalu apa yang harus saya hadapi Ustaz kalau yang seperti ini? Ya, kalau seandainya tempat ibadah non muslim itu mereka membuat lagu-lagu, ya kan, karena memang itu ibadah mereka.
tandingi saja di rumah Bu dengan murotal Quran. Ya, oh sana lagu dangdut, saya sudes. Ya. Oh sana lagu pop, oh saya surep. Ya. Oh sana lagu apa lagi? Hip hop tuh apa tuh? Saya ada Syekh bin Syari Rasid umpamanya. Pokoknya tandingi dengan murotal. Kan sekarang sudah ada handphone nih. Jadi kalau ada musik di sebelah, kita setelkan lagu ngaji, ya. Jadi sana nyanyi, di sini ngaji. Jadi kita supaya terbiasa seperti itu. Jadi lawan dengan lawannya, itu maksudnya ya. Lawanlah dengan lawannya. Kalau mereka nyetel lagu, kita nyetel Quran. Mereka kemudian umpamanya nyanyi tanpa musik atau apa gitu ya, maka kita berzikir. Jadi lawan dengan lawannya. Kemudian juga berdoa kepada Allah, jangan sampai lingkungan itu merubah kita. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Minta karena dikhawatirkan lingkungan yang buruk ini bisa mengotori hati kita. Maka minta kepada Allah supaya hati kita tetap. Ya. Dan kalau memang kita sanggup hijrah dari situ, ya hijrah saja, cari tempat yang baik. Tapi kalau tidak bisa, ya tadi berdoa, bersabar, kemudian terus meningkatkan iman dan takwa dengan cara lawanlah dengan lawannya. Mereka nyetel musik, kita nyetel ngaji. Mereka mengomong sesuatu yang tidak faedahnya, kita banyak berzikir. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukuplah sampai di sini. Ini sudah mau jam. Dari sini? Dari sini langsung ke GAD. Langsung ke sana ya? Iya. Oke. Cuma konfirmasi untuk mukafanya sama pengurusnya dibayar setiap akhir bulan. Oh itu gampang. Saat itu bekas. Itu gampang.